Jamaah saya muljaki Allah, Kanjeng Nabi kadinto orang sepaling muljah. Para nabi, para rasul setejana kadinto ki kala derajat kapangkatah ben kakamuljaannah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katinapah keberadaan Kanjeng Nabi semulja kadinto? Ternyata Kanjeng Nabi hidupnya dalam keadaan yatim piatu. Maka anak-anak yang hidup yatim sebetulnya itu bukan kehidupan yang nista, benih kehidupan napanyaman secek melas sapunten. Karena baginda Nabi sendiri hidupnya yatim piatu. Kanjeng Nabi kadinto ketika berada di dalam kandungan abana Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah Ponsobung Omor. Akatia saya sebut ke dalam setong kitab kadisa Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Adabu walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika Siti Aminah mengandung Kanjeng Nabi berumur 2 bulan sempurna, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Abana Kanjeng Nabi kadinto ban Allah wafat. Sayyid Abdullah aban Kanjeng Nabi berangkat dari Makkatul Mukarramah adegeng antarka kota Madinah. Di tengah-tengah perjalanan ternyata sareng Gusti Allah Sayyid Abdullah kadinto wafat. Kanjeng Nabi ki umur 2 bulan badeneng edelem kandungan. Dadi Kanjeng Nabi taoning keselerana abana. Berlalu Kanjeng Nabi lahir ketika Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Kanjeng Nabi ia cek ziarah sarang Siti Aminah umminah Kanjeng Nabi. Ia cek ziarah antarka kuburan, antarka pasareenah abana Sayyid Abdullah. Ziarah antarka kuburan, peleman dari kuburan, peleman dari pasareenah Sayyid Abdullah abana. Ternyata ibundanya Gusti Kanjeng Nabi Sayyidah Aminah juga wafat bedeneng tengah jalan. Tak sampai depak kedelem Gusti Kanjeng Nabi. Siti Aminah ibundanya Kanjeng Nabi juga wafat ada di desa Abwa, desa antara kota Mekah dan kota Madinah. Adakah orang selebih melas daripada kemelasna Gusti Kanjeng Nabi? Tidak ada. Kanjeng Nabi sewaktu itikal sarang abanah 2 bulan ki badeneng dalam kandungan seorang ibunya. Kanjeng Nabi ditinggalkan wafat oleh ibundanya Aminah. Nabi masih berumur 6 tahun. Ingat saya 6 tahun mungkin. Nak kanak mungkin 6 tahun ki buru masuk kelas SD. Melas Kanjeng Nabi. Hidupnya melas, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Lalu diambillah oleh Sayyid Abdul Muttalib, erabat Kanjeng Nabi 2 tahun, wafat juga. Ternyata nak anak yatim panika tidak perlu berkecil hati. Apa rahasianya Kanjeng Nabi makben Allah dihidupkan tumbuh dalam keadaan yatim? Banyak pendapat. Pertama, menurut ilmu psikolog, ilmu penelitian dalam, bahwa yang mempengaruhi manusia ini kebedempak setong, bapak, nomor 2 ibu, nomor 3 bacaan-bacaan, nomor 4 lingkungan. Kanjeng Nabi tidak bisa dipengaruhi oleh bapaknya karena Kanjeng Nabi tak tapangki sarang abanah. Bapak panikah pak tak langkong saporan, bapak panikah bisa ngajarin tak langkong, bisa ngajarin seni benih ke anak. Cong,
arwah moson bapak arona petong toron kaki ketua moso beda kan ki beda. Nabi Muhammad seorang yang mulia dan Allah dijaga daripada pengaruh-pengaruh orang luar, hatta dari aban tibi kadin to'e pesa ben Gusti Allah, supaya Nabi Muhammad betul-betul menjadi nabi yang paling mulia, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendidik Gusti Kanjeng Nabi. Ibunya wafat juga agar tidak mempengaruhi kehidupan Nabi. Nomor telok yang mempengaruhi orang panika bacaan, makin panika banyak WA, Facebook, Twitter, burang sebarang itu bisa mempengaruhi kehidupan guleban sambian. Kanjeng Nabi terlepas dari itu. Kanjeng Nabi ummi itu tidak bisa membaca. Maka ketika Kanjeng Nabi panikah yang katah menjadi nabi, turunlah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adabu, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kanjeng Nabi kumikil apa sih baca sengko, karena Kanjeng Nabi tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, maca apa cereng sengko tak tahu maca. Dilanjutkan ben malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram sampai terakhir. Kanjeng Nabi terlepas daripada bacaan, tidak bisa dipengaruhi. Yang terakhir, Kanjeng Nabi tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan panika si paling berbahaya. Orang tak abu buah ya jaga bubu beri undangan. Lingkungan. Bareng-bareng deng pada orang antara kekombolan, kasarwaan, kayasinan, keselawatan, beda elektron disa apa bag abid mayu abubu lah tak entar. Lingkungan yang sangat berpengaruh. Nak kanak santri panikah asakola munduk ke keneng rayu ban kancen seneng luar tak pernah ngilum pondok minta ambu kering tuan. Lingkungan. Orang sebanyak panikah tantretan panikah sampai stres hidupnya lingkungan. Kayak laki alakoh misalnya tak langkong bajaran 2 juta 3 juta sebulan, binin minta kelampi ban bulan 300 500, lain cecelan benarih terongakan lele terongakan rawon mengis laki lingkungan sehingga alakoh sini benih selake walaupun becuba walaupun kotor ikalaku benreng laki karena tak kelar ketuntutan lingkungan. Nabi Muhammad lepas daripada itu, walaupun pada waktu itu orang-orang panika kafir tapi Gusti Kanjeng Nabi lurus teguh pendirian, tak nyembah ka patung, tak norok azina, tak main mabuan. Kanjeng Nabi lurus. Maka Kanjeng Nabi hidup dalam kondisi yatim. Yang kedua, Arab Gusti Kanjeng Nabi ini ke Pak yatim karena Gusti Allah selangsung teroadi dia ke Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak bisa ia ajarin pasera-pasera. Tidak ada yang pantas mengajari Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya diwafatkanlah bapaan sareng ibu. Karena Kanjeng Nabi langsung ididik sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tidak sempat durhaka kepada ayah dan ibunya. Dek rembes ala ban senyaki naring tuah karena aban ban ummin pon sobung. Sedangkan orang munyakin orang tua walaupun akecet tak pantas menjadi orang yang mulia. Mun beda orang bengal karing tua odin orang panika akan menderita, akan sengsara. Diwafatkanlah baban ban ibun Gusti Kanjeng Nabi. Seterakhir adabani Rabbi sengajarin sengkok tata keramah Arya langsung Gusti Allah. Ada gangguan, ada masukan-masukan dari yang lain, cuma Gusti Allah. Mela dari panikah Gusti Kanjeng Nabi panikah karena hidupnya yatim, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tak ada kasih sayang dari orang tua, maka Gusti Kanjeng Nabi sangat prihatin kanak-kanak yatim, sangat niser kanak-kanak yatim. Ebak toh sahabat Ja'far bin Abi Thalib panika wafat.
Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka Gusti Kanjeng Nabi beni langsung antar ke sahabat Ja'far. Tapi potra-potran Ja'far itikanin sedang Gusti Kanjeng Nabi ipapolong. Ia cek kecompon Gusti Kanjeng Nabi. Artinya pun apa? Saya adalah orang yang lebih tahu terhadap sakitnya perasaan anak-anak yatim, karena saya hidup dalam keadaan yatim. Siapa yang bisa merasakan itu? Mungkin guleban sampean bapak ibu tantretan, mungkin bisa berkasih sayang ke anak-anak yatim. Paling sini anak-anak yatim setahun sekalian, mun bede santunan yatim, amplop 10.000 balik. Gusti Kanjeng Nabi tidak hanya seperti itu. Polong nak anak yatim, ia cek ketemu Gusti Kanjeng Nabi. Mangkan pas Kanjeng Nabi ada bu ana wa kafilul yatim, engkau ben orang senangkung nak anak yatim riah jaran neng swarga kun Allah dua jari. Apa maksudnya? Orang muntro apolo ngeben Gusti Kanjeng Nabi swargaku laku ayu guleben sampian nangkung kanak-kanak yatim. Nangkung nak-kanak yatim panika bapak ibu tak langkong seporana beni cuma abri ekatia malam mangken beni. Tapi di dekat kita, sekitar kita, yang paling dekat dengan kita, mari kita kasihani mereka. Tidak ada seorang anak yang hidupnya ingin menjadi yatim. Sebagaimana kita sebagai orang tua tidak ingin anak ini hidup dalam keadaan yatim. Maka pongpong guleben panjenengan iparingin sehat wal afiat, mari kita hidup sebagaimana hidupnya Gusti Kanjeng Nabi sebagai kafilul yatim, orang yang berkasih sayang kanak-kanak yatim. Tidak hanya pada malam ini, tapi terus menerus kita kasihani anak-anak yatim paneka, sehingga pantaslah ketika nanti mati apolong suarakan ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang senangkung anak-anak yatim maipo ikapolong Gusti Kanjeng Nabi karena mereka melanjutkan warisan perjuangan epon Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah tantretan seteja panikah memulai malam mangken manter-manter seteja panikah masuk dekat debu-debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menyantuni anak-anak yatim tak langkong beni polan cuma abri obeng mololot, tidak. Tapi yang paling penting rizki penting, dunyah penting, pese penting, kalampi penting, daeran penting. Tapi ada yang jauh lebih penting adalah ilmu nak kanak yatim, pendidikan nak kanak yatim, akhlakkah nak kanak yatim. Jakun guleban sampean oneng abri pese 10.000 20.000 kemudian tidak memikirkan tak nisar kanak-kanak yatim bagaimana pendidikannya, dek remah ilmunna, dek remah akhlakkah. Maka mun bedenak kanak yatim asakola, mari kita urunan, kita bantu. Oh pas sekolah ya kok nyombengah, oh urunan ya engkau nyombengah, oh ngirim ya engkau nyombengah. Mungkin kalau bencara seperti itu kita masuk sebagaimana debun Gusti Kanjeng Nabi, engkau ben senangkung nak anak yatim apolong neng eswar kukulaku kun elak sakone. Bela diri panikah kula ngarep dekat seteja tantretan setejana. Mari kita jangan, terutama kepada yang yatim, jangan berkecil hati. Hidup menderita itu adalah bukan hidup selamanya menderita. Nak anak yatim seakan-akan menderita. Orang menderita apa nikah? Biasa menderita, maka tingpon tua tak kerja. Tak kerja. Orang mun biasa ngakan nasi jagung, cukup kering, dengan merongki. Pas ketemu ben sate perak. Umpaman ku laku ketemu dengan merongki nasi jagung, cukup kering, ari cetangkan ke kanan, tak kerja. Nak anak yatim mungkin seperti itu. Sekarang hidupnya seakan-akan hidup mandiri, hidup dengan seorang ibu. Mungkin suatu saat mereka, dan mudah-mudahan semuanya anak-anak yatim panikaban Allah paringin teti orang semul jatuhnya akhirat, amin ya rabbal alamin.